Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuha abna'i, kaifa halukum? Hal antum bi khairin? Asallah yarhamukum wa yubarikukum fi kulli waqtin. Fi hadhihi al-fursata al-jamilah sanata'allam an ad-darsi at-tajwid. Pada kesempatan yang insyaallah berbahagia ini, kita akan belajar yang namanya ilmu tajwid. Sebelum kita masuk terhadap materi, kita harus mengenal apa itu ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid ialah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Apa tujuan dari ilmu tajwid? Tujuan dari ilmu tajwid ialah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Kemudian, apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari dalam ilmu tajwid? Dalam ilmu tajwid, kita akan belajar huruf-huruf hijaiyah, kita akan belajar macam-macam harokat, serta hukum-hukum bacaan. Jadi sebelum kita ke materi inti, kita harus benar-benar mengenal huruf hijaiyah, benar-benar mengenal harokat, karena ini akan menjadi fondasi agar kita mudah dalam memahami ilmu tajwid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengenal macam-macam harokat, macam-macam huruf hijaiyah. Macam-macam harokat, di sini ada harokat fathah. Harokat fathah terletak di atas huruf hijaiyah. Dia dibaca A. Contohnya khalaqa. Kemudian ada harokat kasroh, ia terletak di bawah huruf hijaiyah, dibaca I. Contohnya khaliqi, dibaca I. Kemudian ada harokat dhammah, ia terletak di atas huruf hijaiyah, dibaca U. Contohnya khuliqa. Kemudian ada harokat fathah tain atau kita sebut tanwin fathah. Ia terletak di atas huruf hijaiyah, dibaca an. Contohnya gholan. Kemudian ada harokat kasroh tain atau tanwin kasroh. Ia terletak di bawah huruf hijaiyah, dibaca in. Contohnya gholin. Kemudian ada harokat dhammatain atau kita sebut tanwin dhamma. Ia terletak di atas huruf hijaiyah, dibaca un. Contohnya ghalun. Kemudian ada harokat tasydid. Ia terletak di atas huruf bentuknya seperti huruf W. Harokat tasydidnya, cara membacanya double atau ditekan. Contohnya basyiri. Kemudian ada harokat sukun. Ia terletak di atas huruf, cara membacanya dibaca mati. Da'watun. Ini adalah macam-macam harokat, antum harus
hafal, antum harus mengenal bentuk-bentuk dan macam-macam harokat ini sebelum kita masuk ke pelajaran inti. Kemudian kita akan mengenal huruf hijaiyah. Nah, sini ada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zain, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Mungkin antum sudah banyak yang tahu harokat-harokat, macam-macam harokat dan macam-macam huruf hijaiyah, tapi mungkin juga ada yang kurang hafal, kurang ingat. Jadi saya harapkan antum menguasai macam-macam harokat dan huruf-huruf hijaiyah ini sebelum kita masuk ke materi pertama pelajaran tajwid. Nah, kemudian ada juga hukum. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Nah, hukum belajar ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu kifayah. Sedang membaca Al-Quran dengan baik sesuai ilmu tajwid, itu hukumnya fardu ain. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya kembali mengingatkan, antum harus benar-benar memahami, harus benar-benar menguasai macam-macam harokat, macam-macam bentuk huruf-huruf hijaiyah, karena ini akan memudahkan antum saat kita nanti memasuki pelajaran inti dari tajwid. Bagaimana antum akan mudah memahami pelajaran ilmu tajwid kalau antum masih belum menguasai harokat, masih belum menguasai huruf-huruf hijaiyah, tidak tahu huruf-huruf hijaiyah, itu akan mempersulit antum untuk memahami pelajaran ilmu tajwid. Kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.